Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini melanjutkan kisah sejarah hidup Nabi Muhammad, yaitu bagaimana Islam pertama kali menyebar di kota Madinah. Sebelum dimulai, silahkan sahabat dan teman-teman jejak mulia untuk dukung kami dengan subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like, share, dan juga komen. Terima kasih dan selamat menyimak video ini hingga akhir. Meskipun ditolak dan ditentang, bahkan dianiaya, Rasulullah SAW terus saja berusaha menyampaikan tabligh Islam. Saat orang-orang Mekah tidak mau lagi mendengarkan dakwah beliau pun pergi ke Taif. Sayangnya orang-orang Taif pun menolak beliau. Meskipun demikian, beliau tidak putus asa. Terus saja beliau mencari cara untuk menyampaikan tabligh Islam. Sampai akhirnya, tibalah musim ziarah atau ibadah haji ke Ka'bah. Pada musim itu, masuk pada tahun ke-11 kenabian. Dalam tradisi itu, setiap tahunnya masyarakat dari seluruh jazirah Arab berduyun-duyun datang ke lembah Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Sayangnya, ibadah haji pada masa jahiliyah itu sudah jauh menyimpang. Sudah tidak seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada masa itu, Ka'bah dipenuhi oleh berhala-berhala. Seperti biasa ketika musim haji tiba, Mekah pun menjadi ramai. Tidak hanya ritual ibadah, kegiatan jual beli dan tradisi lainnya menyemarakkan musim haji di masa jahiliyah itu. Kesempatan baik itu pun tidak disia-siakan oleh Rasulullah SAW. Dengan penuh ketekunan dan semangat, beliau mendatangi kabilah-kabilah dan orang-orang yang datang ke kota Mekah. Beliau dengan amat sabar dan hati-hati berbicara kepada mereka. Sebelum memulai misinya, beliau SAW terlebih dahulu meminta kepada para kepala suku untuk mau melindungi supaya beliau SAW bisa berdakwah, tanpa memaksa para pemuka itu untuk menerima dakwahnya. Beliau mengatakan kepada mereka, "Adakah orang yang bisa membawaku ke kaumnya, karena kaum Quraisy melarangku menyampaikan perkataan Rabbku?" Banyak kabilah sudah didatangi dan didakwahi Rasulullah SAW, namun tanggapan mereka tidak begitu memuaskan. Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka tentang tauhid dan menganjurkan untuk meninggalkan segala macam keburukan-keburukan. Beberapa orang perhatikan dan menjadi tertarik, beberapa ingin mendengarkan, tetapi dihalangi dan diusir oleh orang-orang Mekah. Bisa jadi mereka tertarik, tetapi karena rintangan dan hasutan dari orang-orang Mekah, mereka jadi ketakutan. Tibalah pada suatu hari, saat Rasulullah SAW ada di lembah Mina, beliau melihat sekelompok orang yang terdiri atas 6 orang. Beliau SAW mengetahui kemudian bahwa mereka ternyata dari suku Khazraj, dari kota Yasrib. Kota Yasrib kelak setelah Rasulullah SAW hijrah ke sana diubah namanya menjadi Madinah hingga saat ini. Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, apakah mereka mau mendengarkan apa yang akan beliau katakan. Dengan nada yang penuh kasih sayang, Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Apakah Anda bersedia mendengarkan beberapa hal yang akan saya sampaikan?" Mereka menjawab, "Ya, silahkan." Sebelumnya, mereka telah mendengar tentang Rasulullah SAW dan mereka sangat tertarik. Mereka menyatakan bersedia. Rasulullah SAW tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Beliau menghabiskan beberapa waktu untuk berbicara kepada mereka. Beliau SAW duduk lalu mengajak mereka kepada Allah, menawarkan ajaran Islam kepada mereka dan memperdengarkan beberapa ayat Al-Quran. Rasulullah SAW menceritakan kepada mereka bahwa kerajaan ilahi akan segera datang, berhala-berhala akan lenyap, dan keesaan Tuhan akan menang, serta kesalehan dan kesucian sekali lagi akan berkuasa. Mereka saling melihat satu sama lain dan berkata, "Ini adalah kesempatan baik, jangan sampai Yahudi mendahului kita." Setelah mengatakan itu, mereka semuanya baiat masuk Islam. Pada masa-masa sulit dan berbahaya bagi Rasulullah SAW dan umat Islam, di mana dari penduduk Mekah sama sekali sudah tidak ada harapan. Dalam keadaan seperti itu, dari Yasrib atau Madinah, timbul secercah harapan. Pada masa itu, ada 2 suku Arab dan 3 suku Yahudi di Madinah. Suku-suku Arab itu suku Aus dan Khazraj, dan suku-suku Yahudi itu Banu Quraizah, Banu Nazir, dan Banu Qainuqa. Suku Aus dan Khazraj pada saat itu sedang terlibat dalam peperangan. Sementara itu, 2 suku Yahudi yaitu suku Quraizah dan Banu Nazir bersekutu dengan suku Aus, sedangkan Banu Qainuqa bersekutu dengan suku Khazraj. Karena peperangan itu meletihkan dan tak ada henti-hentinya, maka mereka cenderung kepada perdamaian. Akhirnya mereka sepakat mengakui kepala suku Khazraj, Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai Raja Madinah. Dari orang-orang Yahudi, masyarakat Arab dari suku Aus dan Khazraj sering mereka mendengar kabar-kabar gaib dalam kitab suci agama Yahudi. Mereka mendengar dongeng-dongeng orang Yahudi tentang kebesaran Israel yang sudah hilang dan tentang kedatangan seorang nabi seperti Musa. Kedatangan itu sudah dekat. Orang-orang Yahudi biasa berkata, itu adalah tanda kembalinya kekuasaan Israel dan kehancuran musuh-musuh mereka. Katanya lagi, sesungguhnya akan ada seorang nabi yang diutus dan waktunya sudah dekat. Kami akan mengikutinya dan memerangi kalian bersamanya sebagaimana memerangi kaum Ad dan Iram. Ketika masyarakat Arab Madinah mendengar tentang Rasulullah SAW, mereka sangat terkesan dan mulai bertanya-tanya, kalau nabi dari Mekah itulah orangnya yang sering mereka dengar dari kaum Yahudi. Oleh karena itu, saat Rasulullah SAW mengajak orang-orang Madinah ini masuk Islam, orang-orang Madinah itu langsung menerima dakwah beliau SAW. Mereka pun memeluk Islam. Adapun ke-6 orang dari Madinah itu adalah Abu Umamah As-Sa'ad bin Zarrarah, Auf bin Harith bin Rifa bin Afra, Rafi bin Malik bin Ajlan, Qutbah bin Amir bin Hadidah, Uqbah bin Amir bin Nabi bin Zaid, dan Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Setelah momen bersejarah dan penting itu, mereka pamit kepada Rasulullah SAW untuk kembali ke Madinah, dan mereka berjanji akan menyampaikan pertemuan mereka dengan Rasulullah SAW kepada kaumnya di Madinah. Saat hendak pergi, mereka mengatakan,
Peperangan telah membuat kami lemah, banyak sekali perselisihan pendapat di antara kami. Kami akan pulang ke Yasrib untuk bertablik kepada saudara-saudara kami. Betapa baiknya jika dengan perantaraan Anda, Allah Ta'ala dapat mempersatukan kami lagi. Kami akan selalu siap untuk membantu Anda. Mereka juga berjanji akan kembali menjumpai Rasulullah SAW pada musim haji tahun berikutnya. Setelah sampai di Madinah, mereka menyampaikan kabar tentang Nabi Muhammad dan mengajak mereka kepada Islam. Berkat mereka, Islam mulai menyebar di Madinah. Terdapat harapan besar atas orang-orang dari Yasrib itu. Rasulullah SAW sering memikirkannya. Beliau berkata, mari kita lihat apa yang tengah terjadi dengan mereka, yaitu 6 orang Yasrib yang baru bayat ini. Bagaimana akhir kehidupan mereka? Apakah ada harapan untuk mendapatkan keberhasilan dari Yasrib atau tidak? Bagi umat muslim pun keadaan saat itu dari segi lahiriah merupakan masa-masa yang mencekam. Kadang-kadang secercah harapan dan terkadang juga diliputi rasa putus asa. Simak kelanjutan kisahnya di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.